Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ya adik-adikku sekalian di mapel pemodelan perangkat lunak untuk kelas 11 RPL. Semoga di kesempatan hari ini adik-adikku sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat dalam belajar meskipun keadaan pembelajaran masih sama. Diharapkan tidak akan menyurutkan semangat adik-adik sekalian untuk terus belajar. Ya, untuk kesempatan hari ini kita sudah masuk di kompetensi dasar yang kedua ya. Jadi 3.2 itu memahami kebutuhan sistem berorientasi objek, dan 4.2-nya itu mempresentasikan kebutuhan sistem berorientasi objek. Adapun tujuan pembelajaran yang sangat saya harapkan setelah adik-adik belajar atau mempelajari materi ini, diharapkan yang pertama yaitu bisa mengenal apa itu bahasa pemrograman Java, yang kedua bisa memahami penulisan kelas, yang ketiga bisa memahami penulisan objek, yang keempat memahami penulisan metode. Dan untuk tujuan 4.2.1 ini akan kita pelajari pada kesempatan selanjutnya. Jadi kita fokus di 4 tujuan ini ya. Jadi akan ada materi tentang Java, kemudian cara mendeklarasikan kelas atau menuliskan kelas, objek, dan metode. Oke, kita langsung masuk ke materi kebutuhan pemodelan berorientasi objek. Yang pertama, mengenal bahasa pemrograman Java. Saya kira untuk bahasa pemrograman Java itu sudah dipelajari di PBO ya. Oke, jadi bahasa pemrograman merupakan kumpulan instruksi atau perintah yang digunakan oleh programmer untuk memerintah komputer melakukan tugas tertentu. Jadi tugas tertentu yang dimaksud yaitu pembuatan sebuah aplikasi. Jadi di sini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman Java. Java itu sendiri itu sudah dijelaskan di PBO, merupakan bahasa pemrograman terpopuler karena memiliki kelebihan yang dapat berjalan di berbagai platform seperti PC dan perangkat mobile. Kemudian bahasa pemrograman Java juga termasuk ke dalam bahasa pemrograman OOP atau Object Oriented Programming. Ya, kita lanjut. Kelebihan bahasa pemrograman Java. Jadi setiap bahasa pemrograman itu ada kelebihan dan kekurangannya, termasuk juga untuk pemrograman Java. Ini ada kelebihannya, ada 4. Yang pertama, multiple form, yaitu bisa berjalan di berbagai sistem operasi komputer. Kemudian dinamis. Jadi bahasa Java ini dikembangkan dengan mudah karena struktur kode yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan user. Jadi dia bersifat dinamis, bisa dirubah-rubah sesuai kebutuhan dari user. Yang berikut yaitu library Java yang lengkap. Nah, kumpulan program-program yang disediakan oleh pemrograman Java membuat programmer mudah untuk membangun sebuah aplikasi karena lengkapnya library yang ada di Java itu sendiri. Yang keempat yaitu Object Oriented Programming. Nah, si Java ini dia bahasa pemrograman yang berbasis objek. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk di kekurangan bahasa pemrograman Java. Tadi sudah saya sentil bahwa semua bahasa pemrograman ada kelebihan dan kekurangannya, dan Java pun ada kekurangannya. Yang pertama yaitu mudah dilakukan dekompilasi. Nah, apa itu dekompilasi? Jadi dekompilasi tersebut merupakan proses mengembalikan kode menjadi kode sumber berupa byte kode, sehingga algoritma program tidak dapat disembunyikan dan aplikasinya bisa dibajak. Jadi pembajakan aplikasi itu cenderung lebih gampang dilakukan di bahasa pemrograman Java. Yang kedua, penggunaan memori yang banyak. Karena Java ini terdiri dari banyak objek yang memiliki beberapa atribut dan metode, maka dapat menyita memori yang lebih banyak. Oke, kita lanjut di poin kedua yaitu penulisan kelas dalam program. Jadi cara mendeklarasikan kelas ini ada di sini ya.
Jadi kelas itu sendiri kan sudah dijelaskan kemarin, yaitu merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menampung kumpulan objek. Karena si kelas ini sebagai tempat untuk menampung kumpulan objek, jadi yang lebih dulu kita buat adalah kelasnya. Nah, cara membuat kelas yaitu perintahnya public class transportasi. Kemudian ada buka kurawal dan ini ada tutup kurawal. Nah, di sini di tempat kosong ini, disinilah kita akan menuliskan objek. Nah, kalau misalkan tertulis public class transportasi, itu artinya kelas yang ada di sini namanya adalah kelas transportasi. Sekarang kita masuk di poin ketiga, yaitu penulisan objek di dalam program. Untuk objek kita sudah tahu bersama ya, dari awal-awal pembelajaran saya sudah sampaikan bahwa objek itu memiliki atribut dan memiliki behavior. Kemudian cara penulisan objek di dalam program ini bisa adik-adikku lihat. Public class main program, buka kurawal, public static void main string air gas dan seterusnya. Mobilku sama dengan new mobil, mobilmu sama dengan new mobil. Jangan lupa tanda titik koma. Perhatikan penulisan kode di atas. Pada baris ketiga dan keempat, mobil yang ini ya, mobil dan mobil ini merupakan kelas, sedangkan mobilku dan mobilmu merupakan penulisan objek baru. Jadi mobilku dan mobilmu adalah sebuah objek, sedangkan mobil itu adalah sebuah kelas. Nah, untuk kode new itu digunakan untuk pembuatan objek yang baru. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah penulisan metode dalam program. Nah, cara penulisan metode ini bisa dilihat di sini ya. Saya bacakan dulu uraiannya. Metode merupakan kumpulan instruksi atau perintah yang digabungkan menjadi satu atau untuk menyelesaikan suatu operasi atau tugas. Contohnya adalah kode sistem out print line sebagai perintah untuk menampilkan hasil output pada layar. Jadi sistem out print line itu untuk menampilkan hasil output di layar ya. Oke, sekarang perhatikan program berikut. Public static in nama metode in A in B. Buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal, di tengahnya ini ada body. Nah, public static sebagai modifier yaitu mendefinisikan jenis akses metode. In merupakan tipe data, nama metode sebagai nama metode yang diinginkan. Kemudian di dalam kurung kurawal sebagai body untuk mendefinisikan sebuah metode. Jadi seperti itu ya cara penulisan metode di dalam program. Jadi demikian ya untuk sekarang kita masuk di tugas. Perhatikan kode program berikut. Public class belajar, public static void main string args, string nilai awal sama dengan 500, sistem out print line nilai awal tambah 250. Nah, lakukanlah analisis pada program tersebut dan tentukan manakah yang menjadi kelas, atribut, objek, dan metode. Jadi dari penggalan kode program ini, kamu tentukan yang mana kelas. Kelas di sini mana nama kelas di sini. Kemudian atributnya yang mana, objeknya yang mana, dan metodenya yang mana. Jadi itu ya, tinggal kamu tentukan saja si kelas ini, si atribut yang ini, si objek yang ini, yang metode yang ini. Oke, saya berharap kalian bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan benar, dan berharap juga tugasnya dimasukkan tepat waktu. Oke ya adik-adikku sekalian, untuk materi hari ini sesingkat ini saja dan semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Saya berharap kalian tetap stay di rumah, jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.